Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian yang kelima terakhir insyaallah ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih masih menyimak ya. Kita lanjutkan ini program ya, yaitu tentang bagaimana kita mempelajari ya, menyelesaikan soal-soal fisika yang katanya sulit ya, dalam kategori soal rumit itu. Ya, kalau soal mudahnya kita mungkin contohnya sekilas juga bisa jelas ya. Nah, kita lanjutkan untuk sampai dengan soal ya yang ketiga ya, yaitu tentang GLB dan GLBB gitu ya, mobil A dan mobil B gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya, berarti persamanya 20T sama dengan 0 kali T ditambah setengah sekali 5 ya, A nya 5 kali T kuadrat ya. Nah, berarti 20T sama dengan ya 0 nya itu langsung jadi 0 kan, 0 kali T ya. Jadi 20T sama dengan setengah kali 5 kali T kuadrat ya. Kenapa setengah kali 5 tidak dikalikan ya, karena nantinya jadi pecahan ya, jadi lebih baik seperti itu aja ya. Jadi dibagi T berarti 20 sama dengan setengah kali 5T ya. Ya, tentu saja nantinya kalau dikali 2 ya, setengahnya hilang ya, jadi 20 jadi 40 ya, sama dengan 5T. Tentu saja T nya adalah ya, untuk mencari T, 5 nya dipindahkan ke ruas kiri ya, dipindahkan jadi asal pengali jadi pembagi ya. Berarti T adalah 40 bagi 5 atau 8 sekon ya. Nah, ini langsung aja 4B karena kita langsung mengganti dengan angka-angka ya. Berarti sudah dapat 100%. Nah, bagaimana seandainya kita menggunakan variabel, jadi langkahnya 3A dan nanti akhirnya 4A gitu ya. Nah, mulai dari pemrosesannya kan. Nah, jadi persamaannya adalah VA kali T ditambah V0B ya kali T ditambah setengah kali AB ya, maksudnya percepatan B kali T kuadrat ya. Substitusikan saja yang bisa saja, jadi V0 nya sama dengan 0 kan. Jadi VA kali T sama dengan 0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat ya. Nah, jadi yang hilangnya cuman V0 saja. Jadi VA kali T sama dengan setengah A kali T kuadrat ya. Nah, jadi kita belum ganti dengan angka maksudnya ya. Jadi VA sama dengan setengah A kali T. Jadi tentu saja T ini adalah tinggal pindahkan A, setengah A nya ke kiri jadi pembagi. Jadi VA dibagi setengah A sama dengan setengah percepatan ya, sama dengan T itu waktu. Jadi langsung aja substitusi 2 kali 20 kan dibagi 5 ya, berarti 80 bagi 5 adalah 40 bagi 5 maksudnya 20 ya. Jadi 8 sekon ya, 40 bagi 5. 2 kali 20 dibagi 5 ya. Nah, itu kan kalau menggunakan rumusan ini masih berupa persamaan ya, masih berupa persamaan, belum disubstitusi. Jadi jawabannya berupa kualitatif ya, belum menghasilkan angka yang pas, yang eksak gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan belum sampai keburu waktu, ini baru 80% ya. Nah, tinggal dikali aja seperti ini kan, tinggal dikali saja 2 kali 20 dibagi 5 ya, A nya jadi 8, 40 bagi 5 itu 8. Nah, berarti untuk 4B nya kita perlu substitusi ya, 4A baru 80%, baru 4B baru 100% karena diminta adalah angka pasti ya, angkanya gitu, bukan persamaannya ya. Tergantung ya, kalau misalkan soal PG mungkin saja yang ditanyakan adalah persamaannya ya. Kita lanjut soal yang terakhir ya, yaitu tipe sedang ya, ini untuk kelas 11 ya. Nah, nomor 3 ya, sebuah pegas K ya, jika diberi beban 40 Newton maka panjangnya menjadi 40 cm ya. Sedangkan ketika bebannya diberikan 80 Newton maka panjangnya menjadi 60 Newton 60 cm maaf. Tentukan panjang awal pegas
pegas ya berikut tetapan pegas tersebut. Nah, di sini kalau ditinjau dari unsur itunya ya, dari unsur jumlah kejadiannya ada 2 ya. Pegasnya memang 1, tapi keadaannya 2 gitu, jumlah keadaannya. Jadi keadaan pertama gayanya 40, maka panjangnya 40 cm ya. Nah, begitu keadaan yang kedua atau kejadian yang kedua di gayanya 80 cm, maka gayanya adalah ya mohon maaf panjangnya menjadi 60 cm. Nah, itu kan. Nah, jadi kita nggak tahu di sini berapa panjang awalnya. Pokoknya 40 Newton memanjang sampai 40 cm ya. 80 Newton memanjang dari berapa kita nggak tahu sampai menjadi 60 cm ya. Jadi tentu saja yang ditanyakan adalah L0 panjang awalnya berapa gitu. Seperti biasa tulis diketahui ya, ditanyakan, itu langkah pertama ya. Nah, jadi kita tahu ini ada 2 keadaan ya. Keadaan pertama ya berarti F-nya F1 40 Newton ya, maka akibatnya L1 40 cm. Keadaan kedua F2 80 Newton, maka L2 nya menjadi 60 cm. Ditanyakan L0 ya. Nah, kenapa di sini K1 K2 ya? Nah, biasanya kalau ada 2 keadaan maka pegasnya dianggap 2 ya. Nah, itu. Tapi kalau sudah paham ya nggak usah ini. Tapi untuk menguatkan tulis aja K1 sama dengan K2 ya. Jadi pegas, jadi tetap menggunakan pegas ya, keadaan 1 keadaan 2 juga gitu, dan pegasnya sama. Jadi kita tulis K1 sama dengan K2 sama dengan K ya. Kita lanjut, kemudian langkah keduanya langsung 2B ya, kita tidak menggambar dulu. Nah, dan jadi buatkan rumusan yang sesuai dengan kondisi objek ya, objek soalnya gitu kan. Nah, pertanyaannya karena ditanyakan L0 gitu kan. Nah, karena yang ditanyakannya L0 ya, persamaannya ya persamaan pegas saja gitu ya. Persamaan pegas gimana ya, mohon maaf untuk kelas 10 mungkin belum sampai ya, tapi bagi kelas 11 dan 12 ini sudah sampai ya. Jadi rumus pegas itu adalah F sama dengan K kali X gitu ya. Nah, gaya pegas sama dengan konstanta pegas dikali X. X itu pertambahan panjang, perubahan panjang, berarti panjang akhir LT dikurang L0 ya. Keadaan pertama kan F-nya F1, berarti K ya, K-nya K1 nggak apa-apa, tapi gak langsung aja ya karena sama, berarti K sama dengan LT1 kurang L0. Keadaan kedua tentu saja F2 sama dengan K kali LT2 kurang L0. Nah, pemrosesannya bagaimana? Langkah ketiga ya, ada pilihan pemrosesannya mau dengan sama dengan atau dengan cara membagi ya. Nah, tentu saja F1 tidak sama dengan F2 ya, jadi dengan cara membagi ya. Kecuali kalau sama F1 sama dengan F2 misalkan ya. Soal nomor 2 kan SA sama SB gitu. Nah, di sini keadaan 1 FA, keadaan 2 FB ya. Jadi kalau tidak sama jangan disamakan. Jadi langkah kedua ya, pilihan kedua yaitu bagi. Jadi sekali lagi untuk 2 keadaan persamaan kondisinya kalau tidak sama dengan adalah bagi ya. Kita milih yang bagi. Nah, gitu kan. Tapi di sini langsung dengan berarti 3B langsung ganti angka-angka ya. Nah, dengan cara dibagi ya, ruas 1 ruas kiri persamaan 1 dibagi ruas kiri persamaan 2, berarti F1 bagi F2. Ruas kanannya juga sama, ruas persamaan 1 dibagi persamaan 2 ya. Jangan dibalik gitu, harus kalau F1 per F2 maka di sini juga harus keadaan 1 per keadaan 2. Kita lanjut ya. Di sini karena langsung substitusi angka-angka langsung ganti F1 dengan berapa? 40, F2 80 ya, LT1 40 cm kan, LT2 80 cm ya, sudah paham ya, nggak perlu dibuat. Ini sudah kelihatan ya, 40 per 80 ya, sama dengan 40 dikurang L0 dibagi 60 kurang L0. Kita nggak tahu L0 nya berapa ya. 40 per 80 sama dengan 1 per 2 ya. Jadi 1 per 2 sama dengan 40 dikurang L0 dibagi 60 kurang L0 ya. Tentu saja ini kali silang ya, 1 kali yang 60 sini yang bawah, 2 dikali dengan yang 40 itu ya. Jadi 60 dikurang L0 sama dengan 2 kali 40, jadi 80 dikurang 2 L0 ya, 2